Ikhlas sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Semoga nanti bisa dijawab oleh Al-Ustaz Zainal dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang harus kita lakukan jika kita menemukan jimat ataupun raja? Pertama kali kita harus lihat jenis jimatnya. Apakah dari tulisan Al-Quran atau tidak? Kalau tulisan Al-Quran yang kecampuran dengan tulisan-tulisan lain, contoh aja hizib pakar diri, itu biasanya di kanan kirinya malaikat Jibril, Mikail, Israel, di tengahnya ada ayat dari surat Yasin, ya. Waj'al min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ihsaynahum fa hum la yubsirun. Itu kalau seperti ini langsung kita ruqyah dengan kita bacakan surat Al-Fatihah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, Muawwidzatain, lalu kulhu dan surat ayat kursi. Setelah itu kita bakar, insyaallah lenyap. Tapi insyaallah nanti di dalam buku yang akan kita terbitkan nanti kita akan lengkapin semua cara untuk menghilangkan susuk, jimat dan beberapa benda-benda bertuah atau yang diyakini keramat untuk supaya tidak mengganggu kita. Karena ada sebagian orang karena mengetahui sabuk yang digunakan atau baju ontokusumo yang digunakan atau benda-benda yang lainnya yang dia dapatkan dari dukun langsung ngerti dibuang ke dalam comberan. Pernah saya menghadapinya, dia diserang jinnya sampai mati. Harusnya diruqyah. Diruqyah kita usir jinnya, bendanya langsung kita buang. Kalau keris dan besi-besi atau barang-barang yang tidak mudah dihancurkan, sebaiknya dilempar ke sungai atau lautan atau dikubur. Itu cara untuk melenyapkan supaya tidak dimanfaatkan orang. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, apa perbedaan antara karomah dengan ma'unah? Hadirin sekalian, karomah dengan ma'unah satu aslinya. Karomah jenis kelebihan. Kalau karomah itu sifatnya untuk meningkatkan keimanan, untuk membantu iqamatul hujjah, maka ma'unah. Ma'unah itu dari kata al-aun, bantuan. Karena membantu sahibul karamah, membantu pemilik karamah untuk kuat tegar istiqamah, dan membantu orang lain mungkin untuk meneguhkan keimanan dengan hujah-hujah tersebut. Umpamanya, ada sebagian orang setelah melihat satu kejadian yang luar biasa ada pada diri seseorang, dia percaya. Semakin kuat imannya. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tuhfatul Iraqiyah mengatakan, sikap manusia terhadap karamah ada tiga. Karamah tersebut dijadikan untuk membantu, menguatkan, menunaikan kewajiban. Ini adalah sahibul ma'unah, ditolong oleh Allah, dibantu Allah meningkatkan istiqamah dan imannya. Yang keduanya, ada orang yang menggunakan karamah atau kelebihan ini untuk melakukan maksiat atau takabur dengan kejadian kelebihan tersebut. Maka orang ini menjadi ikhwanu syayatin. Ada orang yang menggunakan karamah itu untuk hal-hal yang mubah, otomatis seperti barang-barang mubah yang lainnya. Itu dengan demikian sikap kita menghadapi karamah tergantung mau nomor 1, nomor 2 atau 3, dan konsekuensinya masing-masing sesuai dengan kondisinya. Wallahu a'lam. Ustadz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya
Apabila minta keluar, dia minta syarat yaitu air putih, dan yang lainnya bagaimanakah sikap saya dalam hal ini? Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin secara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena iqab, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut. Karena dia yang ancam sama ketuanya. Karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil. Ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Jadi ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin. Pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup nggak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya zikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang zikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali. Kebaikan seumur hidup selama nikah nggak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan gampang kena jin. Nah, ini sikap kita ketika terus kemudian antum jangan percaya ada orang memprediksi di tubuh ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan
ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun gak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah, rata-rata ular rumah aja ada jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali. Dalam lafaz lain 3 hari. Ya, diusir, balik lagi, diusir, balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang keempat, ada orang yang takut dengan tukang sihir. Apakah takut dengan tukang sihir ini termasuk syirkul akbar? Hadirin sekalian, betul. Kemarin ada SMS masuk ke HP saya, masih ada kalau nggak salah. Waspadai terhadap SMS 0866. Ada kelompok orang yang ingin menguji ilmu hitamnya. Jangan diangkat karena dia akan melepas sinar inframerah dan mampu membunuh Anda. Nah, ini isi SMS-nya. Antum dapat nggak? Ada dapat? Oh, antum ente di Solo nggak dapat apa-apa. Makanya ke Jakarta. Ini ya. Mana nih? Sebentar Mas. Loh kok hilang? Piye? Wah, hilang Mas. Jadi intinya itu. Jadi tolong dicamkan. Ana sampaikan kemarin ketika kita membahas diskusi dengan Bapak Profesor Dr. Dadang Hawari tentang kesurupan, diundang ingin dibandingkan bagaimana menurut pandangan Islam kesurupan dan pandangan psikiater dan kedokteran. Ada 3 narasumber. Intinya kesimpulannya sama, bahwa mereka mengakui kesurupan dan penyelesaiannya cuma dengan cara spiritual, yaitu Islam. Maka saya katakan di forum itu sempat ditanyakan, orang ahli tauhid, orang yang imannya kuat tidak akan bakal takut kecuali kepada Allah. Allah sudah menegaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Tidak takut kecuali Allah. Jangan takut, hatta jin jangan takut. Cuman di Indonesia ini Mas, sudah salah kaprah. Orang lebih diajak takut kepada bentuknya setan ketimbang tipu daya setan, ya enggak? Diajak lebih takut sama tipu daya setan, apalagi setan Jawa, Masya Allah, banyak. Sundel bolong, kuntilanak, banaspati, wewe gombel, wah banyak setan Jawa, gondoruwo, belum Nyi Roro Kidul. Yang lebih lucu lagi di majalah ini katanya Nyi Roro Kidul itu asalnya dari Batak. Batak katanya, Sumatera. Lah kok nyasar? Itu kan milik orang Jogja, bahkan sudah dipatenkan. Itu kan gitu. Nah ini ikhwan, kita lebih diajak takut sama bentuk setan. Coba lagi perempuan masuk rumah takut, masuk kamar takut. Ngapain antum takut? Harusnya kita lebih takut dengan tipu daya setan ketimbang bentuknya setan. Dan aslinya bentuknya setan tidak seserem yang digambarkan manusia. Apalagi film horor. Jinnya sendiri itu kalau melihat takut Pak. Lah takut. Jinnya sendiri itu kalau nonton takut. Apalagi kita. Coba. Katanya jin yang lihat TV. Itu siapa itu? Serem banget, ngeri. Itu mah katanya kita. Ah masa sih? Katanya jinnya. Gak mungkin gambar. Coba lihat kukunya panjang, taringan. Nggak ada. Jin telah dikatakan oleh Rasulullah, wa huwa a'lam bi alami. Dialah yang paling faham tentang alamnya, karena yang memberikan wahyu adalah Allah. Itu seperti bangsa terbang, seperti manusia dan bangsa hewan. Selesai, udah nggak ada macam-macam. Itu walhasil. Sekarang ayo kita lihat bersama-sama. Umat ini kita ajak untuk lebih takut terhadap tipu daya setan. Ada maling, takut. Korupsi, takut. Narkoba, takut. Minuman keras, takut. Judi, takut. Itu yang benar. Bukan sekarang ada gondorwo, Masya Allah, rambutnya kaku-kaku, takut, serem, merinding. Ada banaspati, takut. Ada sundel bolong. Mana ada setan bolong sundelnya itu. Dengan demikian tidak benar semua itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ke-8
apakah perkawinan manusia dengan jin ada riwayat yang menghasilkan anak? Hadirin sekalian, hal ini tidak diingkari oleh beberapa ulama, termasuk yang paling getol adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah ulama yang paling mungkin terdepan di dalam menetapkan kemungkinan menikah antara jin dengan manusia dan bisa menghasilkan anak. Cuman setelah itu boleh enggak hukumnya? Kebanyakan para ulama memakruhkan karena masalihun nikah, masalihuz zawaj tidak didapatkan di dalam pernikahan antara jin dengan manusia. Sulit untuk direalisasikan. Umpamanya antum menikah dengan jin dan berhasil punya anak. Anak ente nakal, kebetulan ikut turunan jin. Ente mau suruh sholat nggak mau, pecicilan malahan. Ente mau pukul malah ngilang, kan repot. Waduh, gue mau hajar malah ngilang. Kan itu. Dinasihatin dapat ngilang. Itu repot, nggak ada maslahat sehingga antum sulit untuk mendidik keturunan antum. Oh, didik yang kelihatan aja susah, apalagi yang bisa ngilang. Itu kan gitu. Dengan demikian tidak ada maslahatnya dan hukumnya dilarang menikah dengan jin, manusia dengan jin. Allah a'lam. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana hukumnya sholat yang bermakmum dengan dukun? Apakah sholatnya harus diulangi? Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Tidak semua dukun atau tidak semua orang yang membuka pengobatan alternatif lewat jambi-jambi seperti ini kita bisa langsung kafirkan. Dan takfir khas atau takfir muayyan itu setelah memenuhi syarat. Dan tolong dicamkan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Fauzan, yaitu Saleh Fauzan, yang mengkafirkan harus ulama, bukan ahlul ilmi yang baru pertengahan, apalagi baru ibtidak memulai belajar. Oleh karena itu, takfir merupakan hukum yang besar, tidak boleh ditangani kecuali oleh ulama. Itu ketika memvonis orang per orang. Adapun memvonis secara umum, siapa yang melakukan perbuatan ini kafir, itu boleh semua orang. Contohnya gini loh mas, ketika kita sekarang menangkap pencuri, kita katakan dia pencuri dan statusnya mencuri. Tetapi ketika pencuri itu mau dipotong tangan, dihukumin bahwa dia itu pencuri dan layak untuk dihukum, dan hukumannya potong tangan, siapa yang paling berhak memutuskan itu? Ulama hakim. Kalau memang pemutusan hukum pencurian tidak boleh dilakukan kecuali melalui proses peradilan mahkamah syariah, dan yang memutuskan adalah hakim yang alim, apalagi masalah takfir. Saya tanya kepada antum, mana yang lebih berat hukuman takfir dengan pencuri? Mas, saya tanya, mana yang lebih berat? Orang divonis kafir dengan divonis pencuri? Kafir. Kalau pencuri masih muslim, masih peluang masuk surga ada, dan cuma potong tangan. Sementara kalau kafir, satu, keluar dari Islam. Yang kedua, kalau mati tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Yang ketiga, hartanya kalau mati tidak boleh diwarisin. Dan kalau ada saudaranya muslim mati juga nggak boleh mewarisi. Dan yang paling penting, dipisah dengan istrinya. Tolong dicamkan, siapa yang sudah divonis kafir harus dipisah dengan istrinya. Dan itu ijma, tidak ada yang berbeda. Mas, konsekuensi yang sekian ini apakah main tunjuk di jalan? Kafir. Masya Allah, sehari dapat 15. Lo dapat berapa hari ini? 20. Anak cuma dapat 15. Ya udah besoklah tambah. Masya Allah, kayak ngumpuli bekecot mas. Subhanallah, ini hukum berat ya ikhwan. Lebih berat lagi, dia tidak memahami kaidah ulama, man lam yukaffirul kafir aw syakka fi kubri fa huwa kafir. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Itu maksudnya orang-orang yang jelas kafir asli, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang Hindu,
dan tidak mau mengkafirkan orang Yahudi, maka kafir atau ragu kekafiran mereka, kafir. Tapi yang menjadi masalah sekarang, orang yang aslinya Muslim kemudian dikeluarkan dari Islam, itu tidak mudah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang masuk Islam penuh dengan kemantapan dan dalil qat'i, tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan kemantapan dan dalil qat'i. Enggak boleh kira-kira. Makanya Rasulullah mensyaratkan, terutama mengkafirkan pemimpin, illa antarau kufran bawahan lakum minallahi fihi burhan. Kamu memiliki dalil dari sisi Allah dengan jelas-jelas. Dengan demikian ya ikhwan, masalah takfir saya ingatkan, jangan digampangkan, masalahnya resikonya berat. Simpelnya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau tidak yang ditunjuk, yang menunjuk. Udah, itu toh. Enggak bakal meleset ke orang lain. Imma yang menunjuk atau yang ditunjuk. Dengan demikian, kalau sang dukun itu masih sholat dan dia melakukan sholat dan antum tidak menemukan masjid kecuali di situ, maka antum sholat dan hakikatnya antum serahkan kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Al Hasanul Basri ketika ditanya tentang sholat di belakang ahlu bid'ah, sholli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, sholatlah bersama dia dan bid'ah dia yang nanggung. Kecuali kalau jelas-jelas kufur, karena sholatnya orang kafir tidak diterima, itu aja masalahnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, apakah orang yang kerasukan jin apabila dimandikan dengan daun bidara atau daun bidara dipegangkan padanya itu bisa memberikan faedah? Apakah orang yang kerasukan jin apabila dimandikan dengan daun bidara atau dipegangkan daun bidara kepadanya bisa memberikan faedah? Sebelum saya menjelaskan tentang khasiat daun bidara, sebelum segala sesuatu harus kita camkan ikhwan, ruqyah dan menyembuhkan sihir, nomor satu adalah kesolehan orang yang meruqyah. Antum ingat dan mungkin pernah dengar cerita sandal kabya itu Imam Ahmad. Itu nanti saya mau bikin makalah, mungkin tulis di majalah Sunnah, sebuah sandal kabya orang soleh, kan gitu. Bagus itu ceritanya. Ada Imam Ahmad tukang ruqyah dan pernah dia sedang meruqyah orang pun, anaknya Abdullah selalu mendampinginya. Wahai bapakku, ada orang yang mengatakan bahwa katanya jin tidak bisa masuk kepada manusia. Wahai anakku, mereka itu dusta. Buktinya sekarang di depan kita masuk dan sedang kita bicara dengan dia. Pada suatu ketika ada orang kesurupan, beliau sedang ngaji seperti ini, maka Imam Ahmad enggak mungkin meninggalkan satu kajian yang mulia, maka dikirimin sandal, tolong pukul pakai sandal saya. Kalau enggak mau keluar bilangin, Ahmad yang nyuruh. Bilang, subhanallah, baru digepuk beberapa kali, nangis dia keluar. Itu setelah beberapa tahun Imam Ahmad sudah meninggal dunia, jin itu masuk lagi. Kemudian dicari sandalnya Imam Ahmad, akhirnya ketemu. Tolong pukul, itu insya Allah sembuh. Ternyata jinnya malah nyengir. Emangnya gue takut sama sandal apa? Saya itu takut yang punya sandal, yaitu Imam Ahmad. Dengan demikian kesolehan pengruqyah itu sangat menentukan suksesnya ruqyah. Nah, baru setelah itu alat-alatnya mendukung. Di antara alat yang paling mendukung adalah sidr. Kenapa sidr daun bidara itu manfaat ya ikhwan? Karena pohon ini pohon antik, pohon yang diletakkan oleh Allah sebagai tanda akhir langit. Makanya dikatakan sidratul muntaha. Karena akhir langit itu ditandai dengan pohon yang sangat besar, yaitu pohon bidara. Sidratul muntaha. Kemudian nanti di surga pun ada pohon yang paling besar, yaitu pohon sidr, cuman tidak berduri. Makanya bermanfaat, ditakutin oleh syaitan. Tapi itu tadi yang ruqyah siapa? Tapi kalau sekarang nggak soleh, ada orang yang ruqyah malah ditiru sama jinnya. Katanya jin, wong sama-sama, lo juga gak sama saya, kagak ada beda, kan katanya gitu. Nggak memanfaat. Makanya ada orang yang ruqyah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ditiru lagi sama jinnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, kok niru? Katanya jinnya, sama gue loh. Gitu kan. Gitu ya. Isa tidak akan turun, jangan ditunggu.
Dan ini juga saya bantah di dalam kitab saya, Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah. Saya bawa kurang lebih 12 biji di sini untuk jadi sampel. Ini buku saku sunnah. Saya jelaskan sunnah secara detail. Bagaimana kita pembukuan sunnah, sejarah perhatian sahabat tabi'in terhadap sunnah, terus kemudian bagaimana penelitian asar, kemudian sunnah menurut bahasa istilahnya, kemudian Al-Quran mengajak kembali kepada sunnah, sunnah mengajak kembali kepada sunnah, sikap sahabat tabi'in dan ulama-ulama sunnah terhadap sunnah. Kemudian setelah itu kita bahas sunnah versi bid'ah, lalu kita bahas tentang akar-akar bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, dan juga tidak kalah pentingnya karakteristik ahli bid'ah dan kin bid'ah serta akar bid'ah, dan kita akhiri tentang ingkar sunnah baik skala internasional sampai Indonesia. Ya, buku agak sedikit besar, kurang lebih 600-an halaman itu, dan kemarin kita sudah cetak, sekarang sudah cetakan yang kedua. Di situ Anda jelaskan. Intinya kita kembali kepada masalah tadi, pertanyaan apa? Yang tadi, Saibaba. Hadirin sekalian, ini kitab pengacu, saya katakan. Kenapa? Ngacuin akidah umat. Di akhirnya dia mengatakan, di dalam sela-sela penjelasan dia memastikan Saibaba adalah Dajjal. Tapi di akhirnya dia ragu. Tapi kesimpulannya kayaknya Dajjal. Tapi kalau nggak Dajjal pun ya nggak apa-apa. Loh gimana ini? Dan hadirin sekalian, tolong dicamkan. Jelas tanda-tanda Dajjal dikatakan di dalam hadis Rasulullah, dan ini ditakhrij oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Antum baca di dalam kitabnya Qissah Ad-Dajjal wa Nuzulu Isa ibnu Maryam. Beliau mentakhrij di antara hadis yang mulia yang kita harus pegangin, tidak keluar Dajjal kecuali di muqaddimai 3 tahun. Tahun pertama Allah menahan sepertiga langit tidak turun hujan, sepertiga bumi tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tahun yang kedua separuh tidak turun hujan, separuh tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tahun yang ketiga tidak turun hujan sama sekali dan tidak tumbuh-tumbuhan sama sekali. Dan orang-orang mukmin dikasih ilham makanan lewat tasbih wa tahlil. Dan sekarang nggak ada apa-apa. Dan keluarnya 40 hari. Ini sudah bertahun-tahun. Buku ditulis sudah hampir 3 tahun. Enggak selesai-selesai. Saibaba masih hidup. Ini jelas bohong. Dengan demikian, kalau kita maksudkan Dajjal, yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, saya khruju fi ummati 30 dajjaluna kadzabun kulluhum yadda'i annahu nabiyyun la nabiyya ba'di. Akan keluar di tengah umatku ini 30 Dajjal kadzab pendusta, dan semua mengaku jadi nabi. Tidak ada nabi setelahku. Mungkin saja, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya, Dajjal yang akhir. Betul, ini semua Dajjalin, tapi Dajjal yang paling akhir, penutup di antara Dajjal-Dajjal, Khotamud Dajjalin, adalah Dajjal yang picek sebelah kanannya, dan ada tulisan kafara. Dan ini telah dijelaskan di dalam hadis yang mutawatir. Yang menyatakan mutawatir sangat banyak sekali. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, serta Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab tersebut juga menyatakan mutawatir, karena hadis ini dikeluarkan hampir dari 40 jalan. Wallahu a'lam. 40 sahabat ridwanullah. Pertanyaan berikutnya, ada orang yang mengaku memiliki rumah sakit jin, yaitu bisa untuk merehabilitasi jin-jin yang nakal, melewati jin-jin yang soleh. Apakah betul jin soleh bisa mengobati jin nakal? Hadirin sekalian, kita sayangkan banyaknya orang yang berkomunikasi dan berinteraksi dan kontak dengan jin, sehingga jin itu katanya orang Jawa kemenungsan. Akhirnya dia ke alam manusia, ganggu manusia banyak kan. Karena apa? Banyak dikontakin, banyak diundang sama manusia. Harusnya dia biarin hidup di alamnya. Makanya kita itu sikapnya begini, jin, ya, lo tahu ya, lo tahu diri.
Selagi lu masih di empang, masih di kolam, lu aman. Tapi kalau lu coba-coba keluar, gue bakar buat sate. Artinya seperti ikan, selagi masih di lautan, masih di empang, aman. Tapi kalau keluar ganggu manusia, kita ruqyah. Demikian, cuman sekarang diundang, dikontak, diritualin macam-macam. Akhirnya jin ini akhirnya betah. Lama-lama di alam manusia. Akhirnya yang orang-orang benar, orang-orang ini keganggu. Nah, tentang masalah adanya klinik, adanya rumah sakit dan yang lainnya, kita belum memastikan ada atau tidak. Intinya secara umum kehidupan jin dengan manusia ada kesamaan. Ada dia makan, dia minum, tapi makanan minumnya beda. Di dalam hadis Rasulullah ketika jin meminta makanan, lakum fi kulli admin dzukira smullahi alaihi ya tajidu ma yakunu awfaru lahma wal ba'ratu 'alafun lidawabikum. Hadis ini sahih. Ketika dia minta makanan kepada Rasulullah, setiap tulang-tulang yang dibacakan bismillah, ketika disembelih, makanan buat kamu dan kamu menemukan daging lebih segar sebelum dimakan manusia. Dan kotoran-kotoran hewan ternak itu makanan buat ternak kalian. Cuma untuk informasi klinik belum nemu saya. Karena ini masalah gaib, dan masalah gaib kita tidak bisa menetapkan kecuali dasar wahyu. Karena masalah gaib itu dasarnya tauqifi, nunggu dalil, ada dalil bicara, kalau tidak stop. Adapun meninggal mati bisa, seperti di dalam firman ini, di dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma anta hayyun la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia mati, berarti jin bisa meninggal dunia. Untuk ada informasi, ada wahyu kita bicara, kalau tidak stop. Apakah punya airport atau punya pesawat? Allah alam, nggak ada informasi masalahnya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, apakah benar langkah yang saya tempuh jika menghilangkan susuk dengan dioperasi? Hadirin sekalian, sebetulnya kalau antum rajin meruqyah, dengan sendirinya keluar. Saya dulu yang namanya pokoknya kalau sudah pernah mondok pesantren tradisional pasti itu ada semua deh. Ya namanya susu, ilmu kabbal, ilmu macam-macam itu ada semua. Bahkan dulu saya belajar ilmu hikmah itu puasa 4 hari nggak makan kecuali awal sampai akhir. Untung aja masih hidup. Itu dan makan terakhir, dan itu terakhir subuh, dan itu malamnya tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Namanya patih geni. Untuk mendapatkan ilmu hikmah, bisa ngantem orang dari jarak jauh, bisa ngunci, bisa ngambil penyakit itu. Dan caranya yang dirapal, baca ayat kursi 7 kali tidak nafas, baca kulhu 7 kali tidak nafas, baca ayat kursi, baca solawat 7 kali tidak nafas, bismillah 7 kali tidak nafas. Dan tidak boleh makan makanan yang daging-daging begitu. Ini semuanya ilmu sesat dan tidak boleh dikembangkan karena menunjukkan sesat. Daging sate itu enak banget kok nggak boleh dimakan. Itu dari kata siapa? Allah menghalalkan, dia mengharamkan. Ini jelas mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan itu dosa besar. Makanya jangan diturutin, dan itu nggak benar. Ya, Allah. Pertanyaan yang berikutnya, di kota Solo ini ada sebuah jamaah pengajian yang dengan terang-terangan menolak tentang adanya kesurupan, santet, penjelmaan jin, dan yang lain-lainnya, juga termasuk tidak meyakini tentang ruqyah. Apakah seperti ini bisa dikategorikan sudah ingkarus sunnah? Hadirin sekalian, orang seperti ini hanya terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Dia tidak percaya sesuatu kecuali yang logis atau materi. Kalau tidak logis atau tidak materi, maka dia tidak percaya. Padahal banyak hal-hal yang tidak kita jangkau ada. Tanyakan saja, nyawa roh kamu yang ada di dalam tubuh, tahu enggak? Apakah sesuatu yang tidak ketahui atau kita tidak indra langsung kita ingkari? Berapa banyak hal-hal yang tidak masuk akal, berapa banyak yang tidak dicerna oleh akal, bahkan tidak diindra, ada kenyataannya. Dan hadirin sekalian, orang seperti ini bakal yakin akan mengingkari siksa kubur juga. Alasannya enggak logis. Dengan alasan saya ngeduk
Bongkar kuburan bolak-balik, nggak pernah kelihatan malaikat ketinggalan pentungnya. Oh, itu gebuhe, nggak pernah. Wadah darah-darah atau kain kafannya sobek, tetap gitu-itu aja. Dia tanyakan, Pak, pernah tidur nggak? Pernah. Pernah ngimpi nggak? Pernah. Dia mengatakan, nggak mungkin siksa itu kubur ada. Coba bayangkan dalam satu kuburan kalau kita kubur, yang satunya penjudi, yang satunya hafid Quran. Yang mana nanti malaikat yang mau disiksa? Ya ikhwan, itu logika dunia. Bukankah antum melihat sendiri ketika tidur, ada orang yang tidur satu bantal, yang satunya ngimpi digebukin orang, yang satunya pergi ke Mekah umroh. Loh kan? Satu tempat padahal satu bantal. Lah kalau nggak percaya, ya turu. Nek nggak percaya siksa kubur, mati yo. Lah kan selesai. Itu. Kalau sekarang kita melogikakan hal-hal ini semuanya, maka kita akan menjadi Mu'tazilah tanpa sadar. Dan inilah yang termasuk diingkari oleh beberapa orang ketika Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz meruqyah salah seorang yang mengaku jinnya ini Buddha. Kemudian polemik terjadi berpanjang lebar, padahal orang Kristen pun ada seorang peneliti soal masalah psikologi namanya Clinton mengakui adanya kesurupan, dan dia mengatakan kesurupan ada dan nyata, wajib bagi peneliti untuk meneliti terus sehingga ini menjadi bagian dan ilmiah, disesuaikan dengan cara ilmiah, tidak dengan cara yang tidak ilmiah, dan akhirnya menjadi pekerjaan peneliti para psikiater. Ini dia mengakui orang kafir. Kenapa Anda Muslim mengingkari orang kafir mengakuinya? Sungguh tidak logis. Padahal Allah telah menyatakan kalau dia percaya dengan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan nanti di hari kiamat kecuali sempoyongan seperti orang kesurupan syaitan. Dan tadi sudah saya sampaikan satu ayat, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifun minasyaitani tadakkaru. Kalau dia percaya sunnah, banyak sekali sunnah-sunnah yang menegaskan bahwa adanya kesurupan di zaman Rasul. Bukankah Anda hafal kisah seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inni usra katsira. Saya kena kesurupan sering sekali. Doakan ya Rasulullah, ayyashfiyani Allah Ta'ala, agar Allah menyembuhkan saya. Kalau kamu mau, saya akan doa. Kalau kamu sabar mendapatkan surga. Akhirnya si perempuan itu mengatakan, saya sabar ya Rasulullah untuk surga. Tapi ya Rasulullah, kalau saya sedang kesurupan, terbuka aurat saya, doakan ya Rasulullah agar ketika kesurupan kumat, aurat saya tidak terbuka. Akhirnya didoakan Rasulullah, tidak meleset. Subhanallah, dalam kondisi kesurupan tidak terbuka auratnya. Ini baru Nabi, bukan Mirza Ghulam Ahmad Dajjal. Sering menginformasikan segala sesuatu meleset. Banyak sekali meleset. Itu jelas Mirza Ghulam Ahmad, mukjizatnya 1 juta katanya. Yang cocok cuma 1. Dia meramal hujan mau turun. Itu mana? Bukan Nabi bisa. Besok turun, besok hujan, insya Allah. Nggak Nabi pun, insya Allah cocok. Insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang ada hujan sangat deras sekali. Itu mukjizat dia yang cocok. Itu aja 1, ya. Nggak ada yang cocok. Yang lainnya nggak ada yang cocok. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita mendatangi dukun, tapi dengan niat untuk membongkar kedoknya dan untuk menyampaikan kepada umat supaya tidak menghadirinya? Betul, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, mendatangi dukun ada 3 macam. Mendatangi dukun dalam rangka untuk iseng bertanya, maka sanksinya tidak diterima 40 hari sholatnya. Mendatangi dalam rangka untuk bertanya dan membenarkan, maka dia kufur terhadap ajaran Muhammad. Dan mendatangi di dalam rangka untuk iqamatul hujjah dan menjelaskan tentang syubhat-syubhat kebatilannya, maka ini dakwah yang dianjurkan. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, bagaimana cara saya bertaubat? Dahulu pernah mengadakan ritual memanggil jin dengan acara pesta jalangkung. Ya. Hadirin sekalian, antum pertama lepas semua benda-benda atau kaitan dengan ritual itu.
Kalau berupa cincin, buang cincinnya. Kalau kopiah, buang kopiahnya. Kalau baju, buang bajunya. Kalau keris, buang kerisnya. Pokoknya caranya tobat, lepas semua dari ikatan itu. Dan kemudian niat kuat untuk tidak balik lagi. Dan antum terus rajin ruqyah. Apalagi ada di antara mereka itu Pak, ada yang dikasih batu dimakan. Ana mendapatkan laporan dari salah seorang jamaah dulu dikasih Habib batu disuruh minum. Masya Allah, sampai sekarang di situ. Batu. Dan ini otomatis harus sering meruqyah terus, terutama membaca surat Al-Baqarah sering-sering, insyaallah pengaruhnya itu hilang. Ditambah antum akidah dikuatkan, tauhid dikuatkan, insyaallah lambat laun ini akan minggat dengan sendirinya. Jinnya panas nggak betah, ya nggak akan betah, dia akan keluar insyaallah. Pertanyaan yang berikutnya, tadi Ustadz menjelaskan tentang orang yang merokok. Apakah sholat orang yang merokok itu diterima atau tidak? Padahal merokok itu perbuatan yang haram. Apakah orang yang merokok itu sholatnya diterima atau tidak? Oh, diterima. Tolong dicamkan ikhwan. Maksiat selagi tidak mengeluarkan dari Islam, maka dua-duanya diterima. Maksiatnya diterima. Jadi simpanan kejelekan, iya diterima. Diterima. Salatnya juga diterima untuk simpanan kebaikan. Nanti di akhirat ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Setelah ditimbang ternyata yang berat kebaikan masuk surga. Setelah ditimbang ternyata kebaikannya kejelekannya banyak masuk neraka. Intinya selagi tidak kufur maka dua-duanya ditambung oleh Allah dan akan ditimbang. Makanya hisab sama timbangan itu karena itu. Makanya sampai ada ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf? Orang yang kebaikan dan keburukannya sejajar sama. Akhirnya ditahan di al-a'raf, lalu dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW masuk surga. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa masih banyak muslimin yang beriman tetapi tetap saja kerasukan jin, padahal dia rajin beribadah? Apakah dia kalah dengan jin, ya Ustaz? Tolong dicamkan ya ikhwan. Nabi Muhammad kurang apa? Kurang apa Nabi Muhammad? Masih kena enggak sihir? Masya Allah, ini hikmah. Dengan demikian Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu nguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk fitnah ujian. Dengan demikian bisa saja orang mukmin, orang yang mungkin rajin ngaji, baca Quran kena. Tapi bedanya orang yang dekat dengan Allah, imannya kuat, kalau seandainya sempat keterabas sama jin atau kekuatan sihir, katanya Rasulullah tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, tadzakkaru fa idahum mubsirun, cepat hilang. Itu bedanya. Tapi untuk kemungkinan kena, semua orang soleh termasuk Rasulullah SAW bisa kena sihir. Bisa kena. Cuman Rasulullah langsung, ya hari itu pun sembuh. Bahkan langsung didatangi kedua malaikat Jibril sama Mikail dan dikasih satu doa, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhika Allahu yashfi, Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Sama dikasih dua surat Al-Mu'awwidhatain. Udah kunci. Sehingga Mas, ruqyah itu enggak usah banyak-banyak ayatnya. Semua ayat dibaca kesel sampean. Cukup Al-Fatihah. Karena ini surat Masya Allah. Bahkan Ibnu Qayyim pernah sakit parah di Mekah, cari tabib, dokter tidak ada. Akhirnya dia ruqyah air zam-zam, sering dibacakan surat Al-Fatihah, dia minum sembuh Masya Allah. Dan tidak sakitnya tidak ada, segar bugar dan kembali pulih lebih sehat sebelum semulanya. Dan sejak itulah dia selalu meruqyah dengan suratul Fatihah. Ini disebutkan di dalam Zadul Ma'ad. Dan Ibnu Qayyim juga sering meruqyah dengan am hasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilaina la turja'un, dengan surat Mu'awwidhatain dan ayat kursi itu aja. Fatihah, Mu'awwidhatain, ayat kursi itu aja. Kalau ada sihirnya antum tambah surat-surat yang ayat-ayat yang tentang sihir seperti wattaba'u ma tatlus syayatin, itu sudah cukup.
Untuk ulang-ulangin aja, insya Allah. Kalau nggak keluar berarti ente sama, gitu aja. Pertanyaan yang berikutnya, apakah zat setan sama jin itu sama? Zatnya setan dengan jin itu sama? Maksudnya sama? Tolong dicamkan ya ikhwan, setan itu tidak ada makhluk tersendiri. Maksud saya, makhluk itu cuma ada 4. Maksudnya makhluk yang berakal itu cuma 4. Yang pertama malaikat, yang keduanya adalah iblis, yang ketiganya manusia, yang keempatnya jin. Nah, kalau potensi untuk menjadi setan atau jelek, malaikat tidak mungkin, karena Allah sudah mengatakan mereka itu bersih, maksum dari kejelekan. Nah, sekarang tinggal iblis, jelas. Setelah dikutuk oleh Allah, dia kelakuannya adalah syaitan, berubah menjadi syaitan. Makanya Allah kadang-kadang menyebut iblis di dalam Al-Quran syaitan, kadang-kadang nama iblisnya. Makanya di awalnya Azazil, namanya kan Azazil. Dalam bahasa Suryaniyahnya, bahasa Arabnya Harith. Dalam masih baiknya dulu. Setelah dikutuk, dirubah namanya iblis dari kata ablasa yublisu. Makanya kata orang Seragen amblas. Karena apa? Nasibnya amblas. Sudah ablasa yublisu, artinya sudah terpuruk, jelek, udah nggak mungkin diangkat lagi, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal manusia sama jin. Seluruh makhluk jelek dari kalangan jin dan manusia itu setan. Dengan demikian Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan demikian tidak ada makhluk namanya setan khusus. Seperti nggak ada kan mas makhluk namanya kafir, munafik, terus apa nih? Syirik, itu musyrik nggak ada. Ya semua orang yang melakukan perbuatan syirik jadi musyrik. Semua dari kalangan jin dan manusia melakukan perbuatan kufur jadi kafir. Semua makhluk dari kalangan jin dan manusia melakukan perbuatan syaitoniyah maka jadi syaiton. Maka syaiton itu dari kalimat syatona. Syatona artinya ba'uda 'anil haq, jauh dari kebenaran. Sehingga siapapun yang perilakunya jauh dari kebenaran telah menyulap dirinya menjadi setan. Itu makanya orang itu kalau tobat ya nggak jadi setan, kalau kumat lagi setan. Sehingga antum jangan sekali-kali namai anak Satona. Ada itu namanya Satona, setan perempuan. Itu jangan, kasihan anak antum cantik-cantik, cakep-cakep, Satona. Itu Mbak Satona mau kemana? Ya Allah, Mbak setan kan. Pertanyaan yang berikutnya, Ustadz mohon penjelasan, apakah ada sumber yang sahih yang menjelaskan tentang sejarah kehidupan Wali Songo di negeri kita? Hadirin sekalian, ada kitab yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Hasan Simon tentang penulisan sejarah Wali Songo yang faktual. Alami dia manusia, dia adalah orang-orang yang datang ke sini dalam rangka untuk membenahi Jawa. Tim 9 pertama dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, wafat diganti oleh Sunan Ampel, wafat lagi diganti oleh Sunan Bunang, wafat lagi tim Wali Songo yang keempat, generasi keempat dipimpin oleh Sunan Giri. Nah, generasi kelima Wali Songo ini sudah banyak kecampuran wali-wali lokal. Maksudnya tim ahli dari asli daerah Indonesia. Yang Arab udah pada pulang, sebagian ada yang mati. Nah, mulailah Islam sinkritisme. Apa Islam sinkritis? Yaitu Islam yang memadukan antara budaya Jawa dengan Islam, sehingga terjadilah perpaduan Islam Jawa dengan Islam Arab yang disebut dengan sinkritis. Dan alirannya sinkritisme yang banyak dikembangkan oleh orang sekarang. Dan kenyataan diawali dengan Sunan Kalijogo, ternyata Islam ini lebih disenangi oleh Raja-Raja Mataram. Nah ini yang cocok.
Nah, mulailah ada tahlilan, ada ini dipadukan antara budaya Jawa dengan Arab. Dengan demikian, tahlilan dan macam-macam adat istiadat yang nyampur dengan Islam itu ada sejak Sunan Kalijogo. Awal-awalnya belum, nggak ada. Apalagi orang Arab nggak kenal tahlilan. Murni tahlilan itu sunnah lokal, Mas. Itu. Interlokal aja enggak, apalagi internasional. Antum cari di Arab, Mekah, Medina, orang tahlilan paling orang Indonesia yang jadi dari Sukabumi, Cianjur, Sragen gitu paling. Lamongan, Surabaya. Kalau orang Arab asli enggak ada. Antum cari sampai muter di Mekah, orang Arab tahlilan enggak ada. Maka dengan demikian tahlilan itu bukan bagian dari Islam. Lau kana khairan, katanya Ibnu Katsir radhiyallahu rahimahullahu taala, dia mengatakan sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa setiap ucapan dan perbuatan tidak tetap dari sahabat maka itu adalah bid'ah. Lau kana fa innahu lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Demi Allah, kalau seandainya itu perbuatan baik pasti akan didahului oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ana tanya sekarang, Abu Bakar pernah tahlilan? Ketika mati ditahlili? Enggak. Abu Bakar, Umar, Utsman wafat itu enggak ada yang ditahlili, Mas. Kita membuat suatu analisa seperti analisanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membuat suatu logika. Kalau ada suatu perbuatan yang sangat mungkin dilakukan di zaman Rasul, sementara tidak ada penghalang untuk melaksanakan, bisa kalau ada, kalau sunnah tidak dilaksanakannya menunjukkan bid'ah. Contoh tahlilan, mungkin enggak dilaksanakan di zaman Rasul kalau sunnah? Mungkin. Penghalangnya ada enggak? Enggak ada. Soal masalah orang wafat, mati banyak, apalagi mati syahid di medan perang. Sekarang mati tersungkur, mati terkapar, mati kena narkoba, ditahlili. Terus kemudian untuk ngeluarin ambengan, untuk ngeluarin makanan enggak susah, ada kurma, ada macam-macam. Kalau seandainya itu sunnah, Rasul orang yang paling terdepan melakukan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Tapi tidak melaksanakan, menunjukkan tidak sunnah. Lo beda dengan teknologi. Kalau begitu, kamu jangan pakai speaker dong. Speaker kan nggak ada zaman Rasul. Kita praktekkan, mungkin nggak di zaman Rasul ada speaker? Nggak mungkin. Karena ada apa? Penghalang. Karena belum ada sekolah teknik. Itu STM belum ada. Apalagi bulldozer belum ada. Kurma aja masih manual sekali, pakai ondo itu loh, Mas. Bukan pakai otomatik. Gak mungkin. Sehingga tidak dikatakan bid'ah. Karena gak mungkin itu muncul di zaman Rasulullah semata-mata karena ada penghalangnya. Apalagi soal peringatan Maulid Nabi. Apa susahnya Rasul ngadain peringatan Maulid Nabi? Wong dia sendiri yang lahir. Katanya dia, ngapain gue yang lahir, lo yang sibuk? Kan gitu kalau mau ngomong. Itu kan gitu. Anehnya, Rasul yang lahir, lo yang sibuk. Lo gimana? Coba Mas, kalau kita bikin dialog, ya dialog apa ya, khayalan lah gitu ya. Ini, kalau seandainya ada orang gara-gara tahlilan sama gara-gara maulid Nabi masuk surga. Terus ketemu Abu Bakar. Waduh, lo bisa masuk surga ceritanya gimana? Wah, kar. Ya kayak kita bikin dialog Sragen lah gitu ya. Kar, saya itu masuk surga itu gara-gara tahlilan. Masya Allah. Sayang ya dulu kenapa kita nggak tahlilan, nggak tahu. Terus konfirmasi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita nggak diajari tahlilan? Nih orang masuk surga gara-gara tahlilan. Kita gak dapat jatah surga tahlilan. Ya kan ada, masing-masing amalan kan ada surganya. Jihad ada surga, bahkan pintu jihad ada, pintu sholat. Pintu tahlilan nggak ada. Nggak ada, nggak ketemu nyari. Loh, ini kayaknya nggak terdaftar ini, nggak ada induknya. Akhirnya Pak, amalan itu kalau sudah tidak ada sunnahnya, tolong dicamkan. Cara prakteknya bikin dalil sendiri, yakin itu. Terus kemudian fadilahnya bikin sendiri dan juga waspadai surganya dia akan bikin sendiri. Ya untuk melihat. Siapa yang baca ini 1000 kali pahalanya dengan enaknya kan? Apalagi baca sholawat nariyah 4444 kali dapat sekian.
Siapa yang jamin? Makanya ikhwan, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama selalu nunggu dalil. Ada dalilnya bertindak, kalau tidak stop. Kenapa? Karena kita ibadah itu cari pahala dan hasilnya surga. Kalau nggak ada dalilnya, siapa sing jamin surganya? Siapa yang mau jamin surganya? Mau nebeng Pak Lurah? Itu, Pak, saya nebeng Pak surganya. Nggak tahu dulu tahlilan kalau nggak sunnah. Ternyata gak ada surganya. Gimana ini? Bingung dia. Dengan demikian nggak lucu. Sehingga ikhwan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a man dalla ala khairin kafa'ili. Sebaliknya, siapa yang menunjukkan jalan keburukan, dia seperti pelakunya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sebelumnya perlu kita informasikan, Ustaz, nanti pertanyaan sampai jam 1:30. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak dan belum bisa terjawab, semuanya insya Allah akan dijawab nanti pada pengajian Ahad pagi jam 9 di Masjid As-Salam Utara kantor Telkom Sragen, insya Allah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang ngelindur, mimpi buruk? Apakah dia itu karena pengaruh setan, dan apa yang harus dikerjakan bagi orang yang ngelindur atau mimpi buruk? Tolong dijamkan ikhwan, mimpi itu ada latar belakangnya. Yang paling pertama, kondisi saraf yang sedang tidak sehat. Makanya rata-rata orang susah dan miskin itu banyak mimpinya. Sehingga antum lihat, di kalangan orang-orang susah itu Masya Allah tiap hari ngimpi, dan tiap hari saling ramal, dan gak ada yang tembus. Gitu. Kenapa? Karena proses keterpurukan hidup, kondisi susah itu sering menghayal, dan khayalan itu sering nembus di mimpi. Sehingga orang miskin, orang susah itu sering mendapatkan mimpi aneh-aneh. Itu satu. Kemudian yang kedua, syaraf yang sedang terganggu. Makanya antum kalau dalam kondisi stres, dalam kondisi sepaneng, dalam kondisi tidak sehat pikiran, pasti mimpi aneh-aneh. Itu pasti. Mimpi ditatangin orang gundul, ngimpi kadang-kadang Masya Allah ketiban apa begitu, kayak ditobrok mobil, itu tahu-tahu selamat, hanya melek langsung, ya. Ada kadang-kadang yang terakhir karena memang dia diganggu oleh jin. Ya. Dengan demikian, analisa jangan gampang. Artinya langsung nimbak, ini sihir santet, ini teluh, macam-macam. Yang penting antum usaha secara medis dilakukan, usaha untuk menghilangkan kesedihan dilakukan, terutama dengan doa pelipur lara. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyati biyadika abdulun fiya qada'uka madin fiya hukmuka. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa daba ghammi. Katanya Rasulullah, tidaklah ada orang gelisah dan duka, kesel batinnya, capek baca ini, melainkan hilang sama sekali. Dan ikhwan, sering saya buktikan itu. Dengan demikian antum kalau sedih jangan langsung, apalagi langsung cari dukun, langsung cari orang pinter. Antum bacain doa yang diajarkan Rasulullah, itu sudah lengkap ya ikhwan. Kalau antum sekarang biasakan doa pagi sore aja, kemudian doa-doa yang diajarkan Rasulullah antum pakai, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Dengan doa kita akan menyelesaikan hal banyak yang mustahil menurut usaha kita. Dan tolong dicamkan ya ikhwan, doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Ana tanya sama antum, orang yang sudah ditelan ikan bisa hidup, mustahil kan? Tidak ada mustahil. Dia hidup berkat doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang terjepit di dalam goa, yang sudah tidak mungkin keluar kan ikhwan, tertutup mulut goanya dengan batu yang sangat besar, dia keluar dengan berkata apa? Doa.
Dan banyak orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, yang usaha manusia sudah dianggapnya mustahil, diberikan jalan keluar oleh Allah berkat doa. Makanya antum jangan berhenti berdoa. Istijal da'autu walam yustajab li, katanya Rasulullah. Di antara bentuk istijal dalam berdoa, saya berdoa tidak mendapatkan pengabulan. Fatarakat doa, kemudian ditinggalkan doanya. Itu enggak bagus. Kan antum kalau rajin ngetuk, masuk enggak dibuka tuh Mas pintunya? Ketuk terus, ya. Syukur-syukur sambil muji, sambil ngerengek, seperti seorang anak durhaka kepada orang tuanya, diusir, dibuang oleh orang tuanya, pulang kembali bertaubat, mengakui kesalahannya. Ibu, saya bertobat ibu, saya kembali. Betul ibu, saya sudah tidak mau mengulangi kesalahan saya. Dan ibu, kamu adalah orang yang baik, Masya Allah, dermawan, murah hati. Siapa ibu mana yang tidak buka? Allahu arham li ibadahi min ummihi li waladiha. Minal li waladiha. Allah itu lebih rahim, Allah itu lebih belas kasih kepada hambanya ketimbang ibu kepada orang tuanya. Makanya antum jangan putus asa berdoa terus. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pedulikan doa saya dikabulkan atau tidak. Yang penting aku dikasih ilham Allah untuk mau berdoa. Kalau sudah berdoa, insya Allah pengkabulan di sampingnya. Ya kalau nggak berdoa, dari mana dikabulkan? Ya. Ini barangkali merupakan pertanyaan penutup pada pertemuan siang hari ini. Pertanyaannya, Ustadz, saya punya seorang ayah yang masih tetap saja berpedoman dengan kitab mujarobat. Apakah saya harus membuangnya dilihat dari maslahah ataupun fitnah yang akan muncul? Ya. Kalau menurut saya, pertama dijelaskan, dan antum paling tahu cara komunikasi dengan orang tua antum. Dan alhamdulillah ikhwan, contoh aja, saya berhasil untuk menghentikan bapak saya ziarah Wali Songo. Dulu itu pemimpinnya, sampai masuk angin dibelain. Pernah saya kesel banget, saya kirimin duit 200.000 susah-susah untuk makan. Masya Allah, laporan keuangan saya buat jalan-jalan Wali Songo. Masya Allah, aduh kesel saya. Laporan duitnya, laporan uang buat jalan-jalan Wali Songo. Setelah dialog, dan alhamdulillah dengan dialog terus intensif. Wong lihat kuburan aja kok jauh-jauh biaya. Tuh di belakang rumah kuburan banyak, lo tengok tuh, banyak itu. Ngapain lihat kuburan aja ke Surabaya ini? Alhamdulillah dengan dialog, dan kita tunjukkan sesuai dengan bahasa dia yang bisa diterima, dia berhenti, alhamdulillah. Dengan demikian pendekatan. Tapi kalau sudah tidak bisa, mentok dan yang lainnya, kemungkinan semakin menjadi-jadi, maka tindakan untuk mengambil buku juga enggak gentle, dan tidak ada manfaat. Dia bakal beli lagi. Oh, itu dijual di pasar Sambrek kok. Oh, itu Sambrek. Masalahnya ente nanti capek. Beli jual. Tapi antum kalau nggak kapok juga nggak apa-apa. Ya, beli ambil sampai dia capek. Nah, kapok-kapokan berarti mana duluan yang kapok. Gitu kan gitu. Wah, kemana buku saya? Kalau ditanya, kamu yang ambil buku saya? Enggak, itu diambil orang kali. Ya termasuk saya kan orang kan gitu. Enggak bohong kan? Kalau antum bilang diambil jin, diambil kuntilanak, itu bohong. Itu barangkali diambil orang kali Pak. Itu. Udah diamin aja deh. Nanti insya Allah kan balik lagi. Gitu. Diambil orang, iya. Antum maksudnya orang kan gitu. Kan antum kan orang. Yang penting bukan orang utan gitu kan. Gitu. Makanya ikhwan hadirin sekalian, inilah kenyataan saya akhiri. Fakta hidup kita. Di negeri kita ini, dimanapun kita hidup, harus sabar. Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahu. Orang yang mau nyampur sama orang, sabar atas gangguan, kemungkaran, kemaksiatannya, itu lebih baik daripada nggak mau nyampur, nggak sabar. Dimanapun antum tinggal, pasti ada orang yang melakukan khurafat bid'ah. Makanya antum jangan berangan-angan mau hijrah. Hijrah kemana? Antum ke Jakarta, kayak mau kemana aja, di ujung kulon sama timur, semuanya penuh dengan khurafat bid'ah maksiat. Kecuali satu, anak tunjukin tempat paling bagus, Kalimantan sama orang utan. Itu nggak tahlilan insya Allah mereka. Itu. Dan nggak mengamalkan khurafat bid'ah insya Allah.
Makanya kemarin saya bilang sama ikhwan-ikhwan Kalimantan, ini Kalimantan kalau dihuni orang hutan, insya Allah hutan ini pohonnya masih utuh. Itu kalau yang huni orang hutan, pohonnya masih utuh. Mana yang lebih bagus, orang hutan apa manusia? Nah gitu kan gitu. Sehingga untuk zaman sekarang dikatakan orang dasar monyet, jangan marah. Monyet masih lebih baik. Iya, kalau harusnya marahnya dasar lo manusia, itu baru marah. Karena kenyataannya ketek nggak ngerokok, manusia ngerokok. Itu kan gitu satu. Yang keduanya orang hutan, masya Allah nggak ngabisin hutan, nggak ngabisin kayu, manusia ngabisin kayu. Masih bagusan mana? Orang dia nggak tahlilan, nggak mulutan, nggak ini, masya Allah, alhamdulillah. Itu dia itu, masya Allah kalau bisa mukallaf itu soleh dia itu. Itu. Cuman sayang dia itu nggak mukallaf. Sebetulnya manusia ini, cuma manusia itu jahatnya Pak. Dia sendiri yang jahat, dilempar ke zaman. Wah, zamannya zaman wis edan. Padahal dia yang edan. Makanya sang penyair Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana. Kita cela itu zaman karena aib kita. Kalau bukan karena aib kita, zaman tidak akan tercela. Nahju dzamani min ghairi dzambin, law nataqa zamanu lana hajana. Kita sering lecehkan, kita sering hujat itu zaman jelek, zaman edan. Tapi menjelekkan kita, demi Allah, kalau seandainya zaman itu punya lisan akan bicara balik nyerang kita. Iya, kalau zaman itu punya lisan, punya ini bisa bicara nyerang kita. Allah Akbar, hikmah dari Imam Syafi'i. Alhasil, kesimpulan saya datang ke sini, mudah-mudahan di Sragen yang tanah kita cintai bersama ini muncul satu kondisi yang dulu pernah dicita-citakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin melihat teman-teman saya, ikhwanuna. Katanya sahabat-sahabat Rasulullah, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini ikhwan? La, antum ashabi. Walakin ikhwanuna ya'tuna ba'dana. Akan tetapi ikhwan kita nanti datang setelahnya. Yaitu kita yang menghidupkan sunnah, memerangi bid'ah, menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, menegakkan ketaatan dan membasmi kemaksiatan. Dan hidup kita tidak banyak, tidak lama ya ikhwan. Kita hanya sementara. Makanya tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak bisa jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin ashahinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak orang pemuda sehat bugar segar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting tidak tahu. Dan kita cuma sementara Pak di sini merantau. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti perantau atau orang yang mampir tidur. Mungkin di antara yang hadir ini pernah merantau atau sedang merantau pulang kampung. Biasanya mental utama perantau, biarpun di Jakarta gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Itu biasanya. Biarpun di Bogor gelandang, mungkin di tempat lain, mungkin di Amerika atau di gelandang, yang paling penting aku pulang ke Sragen keren. Walaupun bawa mobil utangan, yang penting keren. Demikian juga prinsip kita, ya Allah. Biarpun saya hidup apa adanya di dunia, rezeki yang engkau jatahkan, ku terima dengan baik. Karena masing-masing telah engkau katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Makanya tidak perlu iri. Masing-masing sudah ada jatahnya. Yang paling penting kita pulang kampung akhirat keren, mewah, bagus, masuk jannatun na'im.
Jannatu adn yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang dihuni oleh nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya ngumpul dengan syarat wa man salaha, amal solehnya sejajar. Maka kalau antum ngaji, ajak keluarga antum ngaji. Jangan yang rajin cuman perempuannya aja atau istrinya aja, itu sama juga. Atau suaminya rajin ngaji, istrinya kayak Wiwi Kombel. Atau suami istrinya kadang-kadang Masya Allah rajin ngaji, lakinya Masya Allah kampret. Kadang subhanallah, anak kadang-kadang marah-marah itu. Seorang laki-laki itu kan wajib mengajari agama istrinya, wajib. Kalau enggak bisa, carikan ustadz yang bisa ngajarin atau antarkan ke tempat mengaji, wajib. Ini kadang-kadang ada istri yang sudah punya ide mau ngaji, datang sendiri, enggak boleh sama suaminya. Subhanallah, ini laki-laki model kampret betul itu. Nauzubillah, enggak ingat apa firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan ilmu ya ikhwan, segala sesuatu ini ilmu. Subhanallah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik dalam masalah urusan dirinya, rumah tangganya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, baik dalam segala hal. Nakirah. Kalau antum pernah belajar bahasa Arab, khairan dijadikan oleh Allah, oleh Rasulullah nakirah karena kebaikan seluruh hal, yufaqihu fid din. Maka tanda-tanda orang itu diinginkan oleh Allah baik, jelek, susah diajak untuk ngaji. Susah diajak untuk ta'lim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Antum mau baik rumah tangga antum, antum mau baik diri antum, akhlak antum, akidah antum, ibadah antum, mau baik negara antum juga, yufaqihu fid din. Makanya ikhwan sekarang kalau ingin mendapatkan pemerintahan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahasa orang Jawanya gemah ripalo jinawi tentrem totora harjo, tanpa ngaji nggak mungkin. Abu Bakar sudah mengukir keberhasilan pemerintahan, puncak keberhasilan. Umar puncak keberhasilan, masih ngaji kok. Wah, ini baru jadi RW aja udah nggak mau ngaji umpamanya. Baru mau naik sudah lupa ngaji. Maka antum camkan kebangkitan Islam jangan diharapkan tangan selain ulama. Antum jasmirah, jangan lupa sejarah. Lihat perjalanan Islam, kemajuan Islam selalu ditentukan oleh ulama. Makanya ikhwan, ulama ahli tafsir menyimpulkan surat Al-Baqarah ayat Talut sama Jalut ketika perang. Allah mengangkat Talut menjadi raja untuk memerangi Jalut. Pada akhirnya Jalut dibunuh oleh siapa? Oleh Talut atau Nabi? Dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Disimpulkan oleh ulama-ulama ahli tafsir, ini menunjukkan akhirnya kemenangan agama, kejayaan agama di tangan Nabi. Dan setelah tidak ada Nabi, innamal ulama warasatul anbiya, maka yang bisa membangkitkan umat, mengembalikan kejayaan umat, cuma ulama. Jangan berharap kepada selainnya, apalagi politikus. Nggak bisa kita harapkan berkembangnya umat, jayanya umat lewat politikus. Enggak, maksud saya nelen ludah tadi, jadi terpotong. Jadi maaf, politikus. Waduh, enggak lancar juga. Maaf, Mas. Saya minum. Hanya dengan ulama. Untuk melihat Salahuddin Al-Ayyubi siapa? Ulama yang menegakkan daulah Khulafaur Rasyidin, ulama semuanya, Umayyah ulama, Abbasiyah ulama. Dan ketika mereka menjauh dari ulama, lihat bagaimana akhirnya daulah Utsmaniyah terpuruk, jatuh karena dia menjauh dari ulama, memilih jalan yang sesat, tidak meniti jalan Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ditinggalkan. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, ditinggalkan, hancur. Dimanapun pemerintahan, kekuasaan, orang, rumah tangga, kalau menjauh dari sunnah pasti hancur. Dan itu semua bisa didapat innamal ilmu bitta'allum, belajar.
Apalagi ngandeli ilmu laduni, nggak ada. Pengen pinter Quran, diketok emang Bluetooth apa? Hadis. Ini nggak ada ilmu Bluetooth di Islam itu. Belajar. Yang ngapalin Arba'in Nawawi aja, apal depan lupa belakang, apal belakang lupa tengah. Itu yang pot-poten tiap hari ngapalin. Ini ngandelin ilmu Bluetooth. Tik tik tik. Wah, udah masuk Qurannya. Nggak ada, semuanya bohong, semuanya dusta. Yang ada adalah belajar. Rasul aja belajar, Umar, Utsman, Ali, mbahnya para wali, para aulia, itu aja belajar. Maka belajar dimanapun ada ilmu, antum kejar selagi ilmunya sahih. Dan mencari ilmu jangan sembarangan. Katanya Imam Malik, tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang empat: ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan, orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya, dan yang ketiga orang yang suka berdusta atas berdusta di tengah manusia walaupun belum pernah berdusta atas nama Rasulullah. Dan yang keempat ini yang paling penting, orang nampaknya baik soleh tetapi tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum, saya minta maaf. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah. Ilmu yang kita cari dari pagi sampai siang sore mungkin hari ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim.